Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sonaingsi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman berbahagia yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, agar bisa selalu semangat menuntut ilmunya. Perkenalkan, nama saya Nadia Salfitri, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang akan menjadi penyaji pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada Anissa Nurhayati dengan NIM 2305796. Lalu ada saya sendiri dengan NIM 2301103 dan Trevi Triseli Rahmawati dengan NIM 2309988 dan Murianda Mulyani dengan NIM 2307861. Pada video presentasi kali ini, topik yang akan kami bahas mengenai manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Maka dari itu langsung saja kita masuk pada pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memulai pembahasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada istilah manajemen. Teman-teman pastinya sudah pada familiar ya dengan kata manajemen ini. Nah, manajemen ini berarti proses pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada istilah tenaga pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya. Kemudian ada istilah tenaga kependidikan. Masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang berbunyi, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan dirinya dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Maka dapat disimpulkan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan pengembangan, serta pemberhentian. Nah, teman-teman, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu banyak banget jenisnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis tenaga pendidik. Tenaga pendidik bisa disebutkan sebagai seorang guru, kemudian ada dosen, ada konselor, ada instruktur, kemudian ada widya iswara, pamong belajar, fasilitator. Nah, kalau widya iswara itu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat fungsional yang bertugas mendidik dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Kalau pamong belajar disebutkan sebagai seseorang pendidik dengan tugas utamanya itu melakukan kegiatan belajar mengajar, tetapi ada tambahan sebagai pengkajian program, pengembangan model pendidikan non-formal dan informal yang dilaksanakan pada unit pelaksana teknis atau unit pelaksana teknis daerah. Kemudian yang terakhir ada fasilitator atau orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Untuk tenaga kependidikan itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tenaga struktural atau jabatan struktural yang disebut sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap satuan pendidikan. Jabatan struktural ini tertera dalam struktur organisasi. Contoh dari tenaga struktural itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, menteri, sekjen, kepala bidang, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua ada tenaga fungsional atau biasa disebut sebagai tenaga pendidik yang menjalankan pekerjaannya yang mengandalkan keahlian akademis dalam pendidikan. Berbeda dengan tenaga struktural, tenaga fungsional ini tidak tercantum pada struktur organisasi, tetapi keberadaannya sangat diperlukan dan tidak bisa dilepaskan dalam organisasi tersebut. Contoh dari tenaga fungsional itu sendiri adalah guru,
guru BP, peneliti, pengembang kurikulum, pustakawan, pengawas, tutor, fasilitator, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir ada tenaga teknis. Tenaga teknis disebut juga sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi keahlian lebih spesifik seperti teknis operasional serta teknis administratif pada sekolah. Contoh dari tenaga teknis itu ada laboran, teknisi sumber belajar, dan juga petugas TU. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen tenaga kependidikan. Di sini kami menyajikan sebuah pendapat dari Ayubi dan Wibowo pada tahun 2020 tentang fungsi manajemen tenaga kependidikan. Jadi, manajemen tenaga kependidikan itu berfungsi untuk 1. Perencanaan, 2. Perekrutan, 3. Penempatan kerja, 4. Kompensasi, 5. Pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah untuk evaluasi. Untuk lebih jelasnya lagi, fungsi dari manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama itu tentang perencanaan. Berarti perencanaan adalah sebuah proses strategi penyusunan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan lembaga. Nah, para perencana ini harus menganalisis kebutuhan, analisis tugas dan beban kerja, serta analisis posisi agar nantinya sumber daya manusia yang telah direkrut dan diterima bisa bekerja secara optimal. Kemudian pada tahap perekrutan. Perekrutan itu berarti proses mencari calon potensial untuk mengisi pekerjaan. Pada tahap perekrutan ini harus diperhatikan tentang latar belakang dan juga kualifikasi dari calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi penempatan. Fungsi penempatan itu sendiri adalah penempatan latar belakang pendidikan dengan jabatan atau set pekerjaan. Jadi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah diterima harus bekerja sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan bekerja di luar bidangnya. Fungsi yang selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi ini berarti sebuah penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atas kinerjanya pada lembaga. Nah, penghargaan ini bisa berbentuk finansial maupun non-finansial. Contohnya seperti jam kerja yang fleksibel dan tempat kerja yang nyaman serta fasilitas yang mendukung. Dengan adanya penghargaan ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi, dan juga meningkatkan kepuasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga kedepannya akan bekerja lebih giat lagi dengan kinerja yang lebih bagus lagi. Selanjutnya adalah fungsi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berarti proses pengajaran pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar sumber daya manusia itu semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan lebih baik dan semakin sesuai dengan standar. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Nah, di sini evaluasi tersebut dilakukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan oleh seorang kepala sekolah. Nah, salah satu standarnya tugas kepala sekolah dalam satuan pendidikan adalah merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, kemudian melaksanakan supervisi tersebut, dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil supervisi akademik tersebut. Nah, kepala sekolah ini bisa mengetahui kompetensi dan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hasil pemantauan dari kinerja guru tersebut bisa digunakan untuk menyusun program tindak lanjut supervisi selanjutnya. Program tersebut diberikan kepada semua guru yang memiliki kinerja tertinggi dan masih membutuhkan pembinaan dan supervisi. Nah, teman-teman sudah tahu berarti ya fungsi dari manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sangat positif sekali. Sehingga dapat disimpulkan dampak positif dari adanya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan komitmen dan kinerja karyawan serta penurunan tingkat keluar masuknya karyawan. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan adalah serangkaian proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja guru dan staf pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Manajemen kinerja ini penting karena kualitas tenaga pendidik dan kependidikan berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.
Berikut ini merupakan elemen-elemen dalam manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu 1. Perencanaan kinerja. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Hal ini mencakup tujuan individu tenaga pendidik sesuai dengan rencana strategis lembaga pendidikan. 2. Pelaksanaan dan pemantauan kinerja. Lembaga pendidikan perlu menyediakan pelatihan, dukungan, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal. Supervisi rutin melalui observasi kelas, laporan bulanan, atau evaluasi triwulanan dapat membantu memantau apakah tugas dijalankan sesuai rencana atau standar. 3. Evaluasi dan pengukuran kinerja dilakukan secara periodik, biasanya setiap semester atau akhir tahun ajaran. Penilaian ini mencakup hasil belajar siswa, kehadiran, kompetensi, dan disiplin kerja. 4. Pengembangan profesional, memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian memberikan pendampingan dari tenaga pendidik yang lebih berpengalaman atau dari supervisor untuk membantu peningkatan kompetensi dan memperbaiki kekurangan kinerja. 5. Penghargaan dan sanksi, memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang berprestasi, misalnya melalui insentif, sertifikat, atau pengakuan lainnya dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Sedangkan untuk sanksinya dengan menegakkan sanksi kepada tenaga pendidik yang tidak memenuhi standar kinerja sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan, seperti teguran atau pembinaan untuk meningkatkan disiplin kerja. 6. Tinjauan kinerja dan peningkatan berkelanjutan, meninjau kembali hasil kinerja secara periodik untuk menentukan apakah terdapat peningkatan atau penurunan kinerja, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan evaluasi kinerja, lembaga pendidikan harus melakukan perbaikan terhadap sistem manajemen kinerja yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. 7. Implementasi dan tantangan. Implementasi manajemen kinerja di lingkungan pendidikan seringkali menemui tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya waktu untuk evaluasi kinerja, atau keterbatasan fasilitas pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pihak manajemen sekolah dan partisipasi aktif dari tenaga pendidik untuk menjalankan manajemen kinerja secara efektif. Dengan manajemen kinerja yang baik, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik seperti guru, dosen, pamong belajar, tutor, dan tenaga kependidikan seperti staf administrasi, operator sekolah, petugas laboratorium, dan lain-lain dapat menjalankan tugas mereka secara optimal. Berikut adalah beberapa aktivitas utama dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan. Dengan menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kualifikasi. Tujuannya untuk memastikan tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi pendidikan. 2. Rekrutmen dan seleksi. Proses mencari, menarik, dan memilih individu yang memiliki potensi untuk menjadi tenaga pendidik atau kependidikan. Tujuannya untuk memilih kandidat terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan institusi pendidikan. 3. Pengembangan karir. Dengan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, workshop, sertifikasi, atau promosi jabatan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kepuasan kerja sehingga dapat berkontribusi lebih baik pada institusi. 4. Kompensasi dan penghargaan. Dengan mengelola remunerasi, tunjangan, insentif, dan penghargaan non-materi kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tujuannya yaitu untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta mempertahankan kinerja optimal. 5. Penilaian kinerja. Dengan mengevaluasi dan mengukur sejauh mana kinerja tenaga pendidik dan kependidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan pengembangan lebih lanjut. 6. Pengelolaan administrasi. Tugasnya mengatur dokumen, data, dan informasi yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan seperti absensi, data
kepegawaian, dan surat keputusan. Tujuannya untuk mendukung operasional yang efisien dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 7. Pengelolaan konflik dan motivasi. Dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik internal, serta memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 8. Retensi dan pengakhiran atau mutasi. Dengan mempertahankan tenaga kerja yang berkinerja baik melalui strategi retensi serta menangani pengunduran diri, pensiun, atau mutasi dengan profesional. Tujuannya untuk mengurangi tingkat turnover dan memastikan kelancaran transisi jika terjadi perubahan posisi nantinya. 9. Pengawasan dan pengendalian dengan cara memastikan setiap aktivitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan target yang ditentukan. Tujuannya untuk mempertahankan kualitas layanan pendidikan dan mendukung pencapaian visi dari institusi itu sendiri. Manajemen hubungan tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen hubungan tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses mengelola interaksi dan hubungan antara tenaga pendidik seperti guru, dosen, pelatih, konselor, pamong belajar, dengan tenaga kependidikan seperti administrator, staf tata usaha, pustakawan, laboran, dan lain-lain dalam institusi pendidikan. Hubungan yang harmonis dan efektif antara keduanya sangat penting karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah komponen yang perlu diperhatikan dalam manajemen hubungan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi ini mencakup saluran komunikasi formal seperti rapat, email resmi, surat edaran, dan informal seperti diskusi sehari-hari dan pesan singkat. Kemudian informasi harus disampaikan dengan jelas dan transparan untuk memastikan kedua belah pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 2. Koordinasi tugas dan tanggung jawab. Penting untuk membedakan peran antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar tidak ada tumpang tindih tugas. Tenaga pendidik bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan bertugas mendukung kelancaran administrasi dan operasional. 3. Pengembangan kapasitas dan pelatihan. Memberikan pelatihan yang relevan atau yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen konflik, dan kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan. Program pengembangan kompetensi sesuai bidang masing-masing juga penting, baik dalam pengajaran untuk pendidik maupun pengelolaan administrasi untuk kependidikan. 4. Sistem penghargaan dan insentif. Penghargaan atau apresiasi diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi untuk memotivasi dan meningkatkan semangat kerja. 5. Evaluasi dan umpan balik. Evaluasi berkala tentang efektivitas kerja sama antara tenaga pendidik dan kependidikan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Memberikan umpan balik secara konstruktif atas kinerja dan kolaborasi antara tenaga pendidik dan kependidikan agar mereka dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hubungan. 6. Pembangunan budaya kerja yang positif. Mendorong budaya kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi terbuka, dan dukungan antar departemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian, mereka bisa menumbuhkan nilai-nilai etika kerja yang kuat dan menghargai peran masing-masing pihak dalam institusi pendidikan. 7. Pengaturan beban kerja yang seimbang. Beban kerja yang seimbang antara tenaga pendidik dan kependidikan perlu diperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa kewalahan atau berat sebelah. 8. Perencanaan strategis untuk kolaborasi jangka panjang. Dengan menciptakan visi bersama yang mencerminkan tujuan institusi pendidikan dalam mendidik generasi muda. Dengan adanya visi ini, baik pendidik maupun kependidikan bisa memahami pentingnya sinergi, meningkatkan keterlibatan tenaga kependidikan dan pendidik dalam pengambilan keputusan terkait operasional dan kegiatan pendidikan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban pendidik serta tenaga kependidikan. Pasal 40 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidik berhak atas penghasilan yang layak, penghargaan, pembinaan karir, perlindungan hukum, dan akses terhadap fasilitas pendidikan. Arah kebijakan pendidikan. 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun. Ini mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar serta menengah. 2.
pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM, penguatan infrastruktur perguruan tinggi dan pengembangan pembelajaran berbasis STEAM, sains, teknologi, engineering, arts, mathematics. 3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mendorong inovasi dalam pembelajaran melalui teknologi digital dan metode pedagogi modern. 4. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, memperkuat pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sektor ini. 5. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan, menguatkan layanan pendidikan vokasi dan infrastruktur esensial untuk mendukung pendidikan vokasi. 6. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, revitalisasi pendidikan profesi guru atau PPG, serta penguatan ekosistem pendampingan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. 7. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, meningkatkan efektivitas tata kelola pendidikan di semua tingkat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten dan terintegrasi. Professional Learning Community atau PLC adalah sebuah model pengembangan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi di antara para pendidik dalam sebuah sekolah, terutama di tingkat sekolah dasar. Konsep ini berfokus pada penciptaan komunitas belajar di mana guru dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran siswa. Manfaat PLC ini: 1. Peningkatan profesionalisme guru. Melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama, guru dapat meningkatkan keterampilan pedagogis mereka yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pengajaran. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dengan guru yang lebih terlatih dan berpengetahuan, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih efektif. 3. Membangun budaya sekolah yang positif. PLC membantu menciptakan lingkungan kerja yang suportif di mana guru merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Ciri-ciri dan tujuan PLC. 1. Kolaborasi. Guru bekerja sama dalam kelompok untuk membahas tantangan yang mereka hadapi dalam pengajaran dan mencari solusi bersama. Ini menciptakan suasana saling mendukung dan berbagi informasi. 2. Refleksi. Anggota PLC terlibat dalam refleksi terhadap praktik pengajar mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi baru. 3. Fokus pada pembelajaran siswa. PLC bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru. Diskusi dalam komunitas ini seringkali berpusat pada bagaimana metode pengajaran dapat mempengaruhi pembelajaran siswa. 4. Kepemimpinan bersama. Dalam PLC, kepemimpinan tidak hanya terletak pada kepala sekolah, tetapi juga dibagi di antara semua anggota. Setiap guru memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. 5. Pengembangan berkelanjutan. PLC mendorong pembelajaran berkelanjutan di antara para guru melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Tantangan dan solusi manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tantangan utama dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan: 1. Rekrutmen dan seleksi, yaitu mengidentifikasikan dan menarik calon guru dan staf pendidikan yang berkualitas tinggi. 2. Mengembangkan profesional, yaitu menyediakan pelatihan dan kesepakatan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. 3. Keterbatasan anggaran, yaitu anggaran pendidikan yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan tenaga pendidik, terutama dalam hal pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan fasilitas menunjang. 4. Manajemen kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja secara adil dan objektif serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. 5. Perubahan kurikulum dan metode pembelajaran, yaitu tenaga pendidik harus terus beradaptasi dengan perubahan kurikulum, media pembelajaran yang berbasis teknologi, dan tuntutan global pelatihan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas pengajaran. Solusi untuk manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan: 1. Perencanaan SDM yang sistematis, yaitu analisis kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, pemetaan kompetensi yang dibutuhkan, perencanaan rekrutmen dan pengembangan karir, proyektif kebutuhan PTK jangka pendek dan jangka panjang. 2.
sistem rekrutmen yang objektif, yaitu prosedur seleksi yang transparan, kriteria seleksi berbasis kompetensi, tes kemampuan dan wawancara terstruktur, masa percobaan dan evaluasi kinerja awal. Ketiga, pembinaan kesejahteraan, yaitu memenuhi program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tunjangan kinerja dan fasilitas pengembangan diri. Keempat, evaluasi dan penilaian kinerja, yaitu penggunaan indikator kinerja seperti kemampuan mengajar, inovasi, dan hasil pembelajaran siswa. Kelima, pengembangan kompetensi, yaitu memberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Baik teman-teman, jadi untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan mengolah sumber daya manusia dalam pendidikan, termasuk guru dan staf pendukung, untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Ini mencakup pengelolaan kinerja, hubungan kerja, serta penerapan kebijakan seperti professional learning community, PLC, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dan komunikasi diselesaikan melalui pelatihan, peningkatan fasilitas, dan kolaborasi. Hasilnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Alhamdulillah, presentasi mengenai manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.